Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di cerita harian Ina. Hari ini seperti biasa, aku baru pulang belanja teman-teman. Dan hari ini aku belanjanya nggak banyak, soalnya masih ada stok di kulkas. Hanya membeli beberapa bahan yang sekiranya kurang untuk 1 mingguan ini. Ya udah teman-teman, aku mau prepare dulu, mau siap-siap dulu. Belanja kali ini aku hanya menghabiskan uang 150.000 teman-teman. Dan ini untuk stok 1 mingguan ke depan. Ngapain di situ Lili? Ngapain? Sana turun. Aku hanya beli beberapa bahan aja, kekurangan yang sekiranya tidak cukup di rumah. Terus tadi aku juga beli ayam 1,5 ekor, terus beli ikan tuna. Soalnya stok belanjaan minggu lalu itu masih ada teman-teman. Hanya kurang beberapa aja seperti sayuran, kemudian lauk, dan protein. Kalau bumbu-bumbu udah ada sih stoknya, jadi nggak harus beli. Hari ini aku lagi mager buat kupas-kupas bawang teman-teman. Biasanya aku tuh nyetok bawang beberapa yang udah dikupas di kulkas. Tapi kali ini kayaknya males banget. Jadinya ya udah seperti ini aja, dibersihin dari kulit arinya. Nanti kalau mau dipakai baru deh dikupas. Tadi di pasar aku hanya beli cabai, dan ini campuran seperti ini hanya 5.000. Biasanya itu nggak dapet teman-teman. Mungkin karena cabai lagi murah, jadinya bisa dapet campuran seperti ini 5.000. Dan buat aku, segini banyak cabainya itu bisa tahan untuk sampai 1 minggu. Dan kemudian aku lanjut bersihin kangkung dan bayam. Nah, ini stok untuk sayur beberapa hari teman-teman. Biasanya aku tuh memang seperti ini, jadi kalau mau nyetok itu pasti dibersihin dulu atau disiangin. Jadi nanti kalau mau masak itu tinggal dicuci aja teman-teman. Dan ini dia sayuran yang sudah aku bersihin. Ada buncis, tapi buncisnya mau aku masak hari ini. Sedangkan kangkung dan bayam itu aku mau stok. Dan sekarang aku mau lanjut cuci ayamnya. Tadi ayamnya itu udah aku bersihin dulu dari darah-darah kotor, dari bulu-bulu yang tertinggal. Jadi sekarang tinggal dicuci aja dan dibilas. Selanjutnya baru dimarinasi. Ayamnya sudah selesai aku bersihkan, setengah ekornya mau aku marinasi dan simpan di kulkas. Kemudian setengahnya lagi aku marinasi dengan garam dan jeruk nipis. Kemudian siap untuk direbus. Sambil menunggu ayamnya direbus, di sini aku mau nyiapin tempe rajang-rajang biasa. Hari ini aku beli tempe yang bulat teman-teman. Soalnya yang petakan udah pada habis. Dan ini aku mau rajangnya biasa aja.
Kemudian tahunya juga aku rajang dengan cara yang sama. Untuk tahu dan tempe ini aku goreng aja teman-teman, nanti baru dicampur dengan sayurannya. Kalau ditanya kenapa masaknya dikit banget, ya karena makannya hanya berdua dan ini pun dimakannya hanya untuk siang aja. Malamnya nanti aku rencananya mau keluar. Sekarang mau ngerajang bawang putih, bawang merah, dan cabai. Aku pakai tomatnya juga ini setengah aja. Ini tuh resep simple ala-ala mertua aku. Biasanya kalau di kampung itu mertua aku sering masak ini teman-teman. Dan bumbu-bumbu yang dipakai ini seperti aku bilang tadi hanya bawang merah, bawang putih, cabai rawit atau cabai jablay, kemudian ini adalah bumbu untuk ayam bakar karena aku mau bikin ayam bakar teman-teman. Dan bumbunya nanti aku tulis di video. Sekarang sambil nunggu ayamnya dibakar, aku mau goreng tahu dan tempe. Terlihat sepertinya ayamnya sebentar lagi sudah mau matang dan kemudian nanti bisa kita angkat. Dan ini dia teman-teman, ayam bakar bumbu satenya sudah ready.
Tumis buncisnya sudah selesai dimasak teman-teman, dan ini jangan lupa dikoreksi rasa. Kiranya sudah oke, sekarang siap untuk dihidangkan. Ini dia masakan aku hari ini, menu simple ala-ala Inan. Ada ayam bakar bumbu sate dan tumis buncis resep mertua. Sekarang aku mau makan dulu teman-teman, karena udah lapar juga, udah siang. Dan nanti aku makannya itu di depan rumah sambil ngeliatin suami aku otak-atik mobil. Ya udah teman-teman, mari makan. Nonton video ini sampai selesai ya. A few moments later. Sekarang sudah sore dan aku sama suami mau keluar juga teman-teman. Rencananya kami mau ke Summarecon Mall. Tapi baru sampai depan rumah aja udah macet parah teman-teman. Nggak tahu nanti di sana itu bakalan macet atau enggak. Aku minta maaf teman-teman kalau videonya ini banyak yang aku mood di sini, dikarenakan aku dan suami itu putar lagu dan aku sama suami sambil nyanyi-nyanyi kecil gitu. Jadinya aku takut kalian itu merasa terganggu pendengarannya karena mendengar suara sumbang kami yang gak seberapa ini. Dan ini kami baru keluar dari underpass Tambun teman-teman. Bisa dilihat kan di seberang sana itu macet banget teman-teman. Itulah tadi kenapa kami lama untuk keluarnya, karena di seberang sana tuh macet banget teman-teman. Few moments later. Halo. Nggak tahu kenapa hari ini tuh macet banget teman-teman. Dari rumah sampai ke depan Pakuwon Mall ini tuh juga macet parah banget. Nggak tahu deh nanti di Summarecon gimana. Sekarang kami baru sampai di jembatan legendarisnya Summarecon. Bisa dilihat kan teman-teman perubahannya, tadi masih agak terang, sekarang sudah gelap banget. Padahal jarak dari Pakuwon Mall ke Summarecon itu nggak terlalu jauh. Tapi karena macet jadinya ya seperti inilah. Ternyata di bundaran Summarecon ke arah pintu utama lobi Summarecon itu juga padat teman-teman. Jadinya kami lewat dari arah belakang. Semoga aja di sini nggak macet. A few moments later. Ternyata kan nggak dapat tempat parkir karena rame banget teman-teman. Nggak tahu kenapa hari ini Summarecon rame banget sampai kami nggak dapat tempat parkir. Dan sekarang kami coba muterin sekali lagi untuk nyari tempat parkir. Kalau ada kami masuk, kalau nggak ada kami pulang.
ternyata nggak dapat juga teman-teman, dan sekarang kami mau pulang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kalau teman-teman suka dan terhibur, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel aku. Ketemu di cerita harian Ina berikutnya. Terima kasih.